lebih seringnya orang-orang yang menyakiti kita adalah orang-orang yang terdekat ya di lingkungan kita sendiri, bisa dari suami, istrinya, anak-anaknya gitu kan. Kemudian ditambah lagi persoalan datang di luar lingkungan, ya lingkungan yang dekat ya, misalnya di pekerjaan, teman-temannya sendiri, bahkan mungkin teman-teman yang jauh gitu kan. Sudah tidak berhubungan lama gitu, tiba-tiba datang lagi membawa persoalan. Nah, kadang-kadang hal demikian sengaja Allah hadirkan di ruangan kehidupan kita supaya apa? Gitu. Titik tembaknya Allah itu menginginkan diri kita supaya kita lebih dekat dan memahami sebuah makna di balik peristiwa-peristiwa yang hadir di hadapan kita pada saat ini. Dan ketika kita menerima itu, kita, apakah ya, ketika ada persoalan aku bentar ya. Oke, saya lanjutkan dulu, boleh? Ya. Silahkan. Ketika banyak persoalan yang hadir, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa menerima tumbukan dengan indahnya? Nah, berikut ini kita akan eh, menyajikan sebuah mewah buat teman-teman semuanya. Nah, rahasia indahnya tumbukan ya, menikmati indahnya tumbukan itu di balik peristiwa-peristiwa yang hadir di hadapan kita. Ya, ini gantian Bunda Susanya yang kepental kah? Oke, baiklah. Bunda Susan, Masih ada. silahkan kita beri waktu menyampaikan ya bagaimana rahasia di balik indahnya tumbukan tersebut agar bisa berubah menjadi keajaiban buat kita semuanya. Ya, kita beri sambutan dan tepuk tangan yang meriah buat Bunda kita, Bunda Susan Arkanis. Tepuk tangannya. Silakan Bunda. Everyone, tepuk tangan. Semuanya harus senyum ya. Harus senyum 227. Kita kan penduduk surga. Bunda Yuyun mana senyumnya? Gitu. Lu ya dibiasakan ya coba ngaca gitu. Saya kalau merengut gimana ya wajahnya? Gitu kan. Nah, kalau ketekuk-tekuk gimana ya wajahnya ya? Orang lain lihat seneng enggak ya? Maka rezeki enggak mendekat. Gitu kan. Tapi kalau kita sering senyum 227 gitu ya, senyum ramah gitu. Nah, nanti akan mengurai yang kusut. Akan memberi cahaya yang terang benderang, yang tadinya mungkin gitu ya enggak begitu terang gitu ya, kayak remang-remang gitu kan. Nah, menjadi terang benderang karena tersenyum. Dan orang yang mau marah gitu ya, mau pitik, mau marah, mau putus asa, saat senyum gitu, oh langsung enggak bisa, enggak bisa marah lagi gitu kan. Maka jurus terampuhnya adalah senyum 227. Oh, keren gitu ya. Alhamdulillah, saya mulai dulu teman-teman semua. Semangat diri kita semua teman-teman ya. Inilah hiburan kita, hiburan dan juga didikan ya. Waktu itu juga sama ya, waktu saya sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kemudian belum bisa mengolah gitu ya, belum bisa mengolah dan juga belum bisa mengendalikan diri ya. Alhamdulillah hiburannya masuk ke majelis gitu kan, dan terus menerus tersambung menjadi kayak habit ya, kayak nagih gitu. Karena pada saat masuk ke ruang ilmu seperti ini, di samping kita mengobati luka hati ya, mengobati ada beban yang mungkin menyarang ada di sana ya, kayak melekat ada di sana. Ternyata kita isi energi ya, kita isi energi brilian. Oke, yang masih kurang sehat ya, Mbak Vida ya, Bunda Vida Rudianti ya, insya Allah nanti segera disehatkan oleh Allah. Bunda Vida nulisnya itu ya tadi ya, namanya Esteriana. Jadi sama admin saya ditulis Esteriana nih mungkin. Bentar ya, Bunda Vida, saya cek lagi ya. Karena nanti saya akan bantu ya teman-teman semua yang masih ada beban gitu ya, masih ada luka hati, masih ada yang tidak nyaman di sana. Dengan saya sebutkan namanya,
nanti seperti mudah satu sama terhubung. Nah, karena ada 21 orang ya yang di sini mendaftar untuk dibantu terapinya, maka nanti caranya adalah saya bagi tiga step gitu ya. Jadi contohnya misalnya pada saat nanti untuk melepas emosi gitu ya, nanti 7 orang kan jumlahnya kan berarti berapa nih, 21 ya, 21, 7 orang nanti saya sebutkan ya untuk ditampilkan di permukaan ya, apa saja emosi-emosi yang masih ada gitu kan. Nah, kemudian nanti tekniknya seperti ini teman-teman kalau saya ya. Jadi kita kayak menikmati sekali tumbukan itu yang berkecamuk ada di dalam kuantum kita nikmati seperti itu kan, hening gitu ya kan. Itu proses menerima teman-teman ya. Menerima apa nih? Menerima tumbukan, menerima bungkus permen. Kan kita nggak boleh gelisah, nggak boleh menolak gitu. Prosesnya diterima gitu kan, prosesnya diterima dengan hening, bukan marah ya, dengan hening seperti itu. Karena dengan hening tenang itu nanti ada solusi gitu kan. Diterima sepenuhnya, dirasakan sepenuhnya, ambil napas kalau bisa, tahan lalu lepaskan. Nanti boleh proses selanjutnya adalah ambil air wudhu ya, kemudian ada sholat tobat, ada karputala gitu kan. Nah, ini kan yang paling mudah ya, sebelum bergerak menuju ke mengambil air wudhu dan lain-lain kan bisa seperti ini ya. Ambil napasnya, kemudian hening, menyadari keberadaan saat ini, bukan di masa depan atau di masa lalu. Kalau nanti menarik lagi di masa lalu itu di mana nih? Saat tumbukan peristiwa itu terjadi, 1 detik yang lalu aja udah masa lalu, 1 menit yang lalu aja sudah masa lalu kan. Nah, jadi rasakan sekarang ini, saat ini, di sini teman-teman, dirasakan penuh, dinikmati. Ini kan menerima bungkus permennya ya. Nah, setelah tenang nih teman-teman ya, rasakan tuh kayak muncul cahaya kan ya, kayak muncul cahaya. Walaupun belum bisa kayak terang banget, belum bisa kan, masih berkecamuk ya, ada tumbukan itu ya. Kemudian dari kaki teman-teman ya, dari kaki seperti disisir. Ini emosinya dulu ya, emosinya lapisan pertama, emosinya yang muncul apa nih? Marah misalnya, sedih, kecewa gitu kan, disisir dari kaki. Nah, ini memang kecerdasan dari teman-teman semua ya, kecerdasan kuantum untuk membayangkan, membuat videonya. Masih menyisirnya itu kayak seperti, kalau saya lihat itu kayak lapisan kaca ya, kayak lapisan kaca dari kaki ke atas menyisir, kayak ada asap yang hitam ya atau abu-abu. Nah, menyisir dari kaki, kemudian naik ke atas, ke paha, naik ke perut, naik ke dada, seperti itu disisir, kemudian menuju ke leher, wajah, kepala. Nah, kemudian kalau dari sini sampai sini, nah diletakkan ada di awan yang pertama gitu. Diletakkan satu sama terhubungkan, kan nanti terapi ruangnya seperti itu ya, bahwa ruangan itu muncul ada awan, itu datangnya dari luar teman-teman. Awan hitam itu munculnya dari luar, ada awan hitam yang pertama, awan hitam yang kedua, awan hitam yang ketiga gitu kan. Nah, setelah itu di dalam diri kita, kenapa ada luka batin, kenapa ada beban batin teman-teman, itu pun datangnya dari luar teman-teman. Peristiwanya datang dari luar, menumbuk. Nah, kenapa kita kok sakit hati? Karena kita masih punya ada luka batin di masa lalu yang belum selesai ya, yang belum selesai. Biasanya kalau sudah mulai menipis itu enggak begitu sakit sekali gitu, enggak begitu sakit sekali. Tapi kalau misalnya yang masih tebal sekali, oh benar-benar itu kayak pengen jerit kayak gitu ya, itu yang masih tebal perisainya ya. Tapi kalau udah berulang kali seperti ini teman-teman di terapi, itu sudah enggak begitu kayak menumbuk banget sih, cuma kadang kayak luka yang kena sayatan ya, kayak perih gitu kan. Kadang tuh kalau ingat tuh kayak perih banget. Nah, perihnya itu kita sisir, ada di mana nih? Maka cara merabanya ya dari bawah kemudian ke atas, setelah sampai ke kepala dilepaskan di awan yang pertama. Lalu kita lihat lagi lapisan kedua. Lapisan kedua adalah inginnya apa teman-teman? Ingin dihargai, ingin dimengerti, ingin dihormati, ingin dipuji. Nah, keinginan itu kalau teman-teman itu melekat ada, maka sangat menyiksa gitu. Karena menyinggung sekali, menumbuk sekali. Itu pun kita lepaskan dari bawah, disisir gitu ya.
Nah, setelah itu sampai ke kepala, keluarkan aja nih dari kepala ini kayak dari titik meta ya, keluarkan, kemudian letakkan di awan yang kedua. Nah, kemudian setelah itu egonya kita, ya kalau di THMR ada ya, untuk menurunkan garis kebenaran. Nah, diturunkan. Kalau di sini ibaratnya kayak disisir ya asapnya, nanti turun teman-teman, egonya nanti turun. Kalau ini dikeluarkan asapnya, yang egonya apa saja nih? Contoh, aku merasa lelah, aku merasa jadi korban, ya, aku merasa merasa apalagi nih paling berjasa gitu ya, paling berjasa, kemudian merasa bertanggung jawab sendiri. Nah, merasa ini ego gitu kan, merasa dipojokkan, merasa disalahkan. Nah, ini ditarik ya dari bawah juga disisir ya, ada di mana nih gitu asapnya, kemudian diletakkan ada di awan yang ketiga. Lalu prosesnya setelah itu jangan langsung diusir keluar, karena mereka itu energi teman-teman. Mereka itu energi kita juga gitu. Yang kapan tuh? Yang tadi ketarik tadi itu. Jadi prosesnya itu harus diterima dulu. Kalau kita langsung tolak, dia marah, dia akan mengejar lagi teman-teman. Nah, kita nanti enggak pernah selesai tuh kita. Urusannya nanti ada apa sedikit marah, ada apa sedikit marah karena belum bisa rilis. Nah, cara rilisnya seperti ini, kayak teman-teman diberikan bungkus permen berbungkus ya kan, diterima dulu dengan senang gitu kan. Baru nanti setelah itu buka permennya mudah. Nah, sama teman-teman. Saat ini pun sama ya, ini prosesnya ya. Nah, ini pun bisa diterapkan pada saat teman-teman merasa galau, yang punya amanah ya, yang punya amanah ya, yang punya utang, yang misalnya belum paham amanah. Itu juga galonya bisa dinetralkan dengan cara seperti itu. Jangan ditolak-tolak gitu. Tapi diterima dulu, dilepaskan penolakannya, diterima dengan selapang dada, dinikmati peristiwanya, diterima, kemudian disambut penuh loh teman-teman. Coba disambut gitu. Selama ini kan kita enggak nyambut. Kalau ada peristiwa kayak gitu kan enggak nyambut, kita langsung nolak dengan marah, dengan tersinggung, dengan ngomel gitu kan. Ya. Nah, pada saat kita menolak seperti itu, ternyata malah semakin mengejar. Persoalan tidak semakin turun atau semakin padam, tidak, semakin menjadi. Dengan cara seperti ini nanti penyakit Bapak Ibu ya akan mudah netral. Ya, nanti saya ceritakan. Saya juga ada kemarin ya, rasa kayak pegel banget di sini, mungkin kecapean ya. Nih, di sini. Nah, ini saya sudah merasakan nih, oh ini ada, saya tidak tepat nih, saya sendiri yang salah gitu kan. Nah, setelah itu hening dulu, ambil napas, diterima rasa sakit itu. Kan nut gitu ya, diterima dulu, ambil napas, lepaskan, disambut dengan penuh, dirasakan, munculkan ada cahaya. Di mana nih? Cahayanya ada di sini, diarahkan dari dada, kemudian menebar ke arah sini, ya ke pundak kiri agak ke belakang. Kemudian setelah itu kita sapa, terima kasih ya, kamu ada di dalam diriku, terima kasih, aku sambut dengan penuh, terima kasih ya. Kemudian setelah itu sampaikan, aku menerima dirimu sepenuhnya, terima kasih, tapi maafkan aku, bukan di sini tempat kamu, kamu hanya sementara saja, kamu pendatang, kamu tamu gitu. Kamu mencair segera ya, kamu untuk mengalir segera ya, kamu untuk keluar ya dari ruanganku gitu. Nah, pada waktu sudah disambut, diberikan ada kata-kata yang lembut seperti itu, mereka itu akan ngikut apa yang kita arahkan di situ. Dia akan mengikut aja. Akhirnya dia kayak terurai dengan sendirinya. Atau teman-teman diimajinasikan ya, seperti diarahkan keluar sama seperti tadi ke atas ya. Bersamaan hembusan napas teman-teman, itu cepat sekali teman-teman, langsung enggak pakai lama, kayak tiba-tiba itu selesai gitu, pegelnya ya, rasa cenut-cenutnya gitu, langsung selesai, mungkin luka hatinya gitu kan. Nah, pada saat keluar ada di tubuh ya, itu kan sudah kayak muncul ada di fisik teman-teman. Makanya jangan dibiarkan gitu. Dan teman-teman jangan pakai obat-obat yang bersifat ini dulu ya, apa namanya, istilahnya bersifat benda gitu ya, bersifat fisik dulu gitu. Kalau bisa dari daya imun kita dulu ya, setelah itu pilih herbal. Lalu pilihan yang selanjutnya silakan mungkin pakai obat kimia, pakai dokter dan lain-lain seperti itu ya. Jadi ada bertingkat ya, karena kan
untuk keamanan dari sel-sel tubuh kita juga, karena para dokter pun seperti itu menyarankan gitu ya. Jadi kalau bisa pakai daya imun kita dulu. Nah, kalau misalnya belum bisa pakai herbal. Lalu nanti meningkat kalau belum bisa lagi. Terutamanya makanya kita belajar di sini adalah nanti menangani dengan mandiri. Gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semua, untuk kita bisa tahu caranya untuk menterapi diri kita gitu ya, karena kan sewaktu-waktu kadang menumpuk ya teman-teman ya, ada peristiwa-peristiwa tuh banyak sekali teman-teman ya, ndak kemudian mengatakan teman-teman yang ada di sini persoalannya apa, tidak gitu ya, tetapi memang keseharian kita ya dengan keluarga ya, dengan saudara gitu kan ya, jadi akhirnya kita harus punya senjata ya, kita harus mempunyai penetral. Di samping kita juga sudah belajar ilmu-ilmu mana rezeki, jurus-jurusnya yang powerful yang untuk kita bisa praktekkan di setiap saat. Dan ini pun termasuknya adalah jurus bagaimana kita menerima jurus POC itu, menerima salapang dada tumbukan itu ya, termasuknya jurus paradox of Cain teman-teman yang malam ini akan kita pelajari ya, dan kita nanti akan praktekkan, insya Allah akan bermanfaat di kehidupan kita. Akhirnya kita terjaga apa nih teman-teman? Terjaga bahagia tanpa syaratnya di atas rata-rata. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena faktor untuk LOP kita mudah terwujud nyata, kita harus jaga vibrasi energi kita selalu dalam keadaan bahagia tanpa syarat di atas 200 atau spiritual meter minimalnya gitu ya, di plus. Kalau bisa di plus 6. Nah, kalau bisa terjaga di sana di plus 6. Karena pada saat spiritual meter teman-teman di plus 6, kreativitas teman-teman terjaga, semangatnya teman-teman dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam membuat karya-karya teman-teman semua ya, itu nanti tetap terjaga. Kita lihat gurunda kita Ustadz Nas, karya-karyanya betul apa tidak? Ya, karya-karyanya banyak. Membuat ada sebuah kegiatan-kegiatan lagi yang akhirnya menjadi lebih meriah kan magnet rezeki ya. Sekarang ini merambah ke film seperti itu, kan termasuknya karya ya. Jadi alam potensinya menjadi terbuka gitu ya. Nah teman-teman semua, mohon izinnya saya share screen, tapi saya belum membuka dengan salam ya. Sambutlah salam yang terbaik dari saya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ciarti semangat sekali. Bunda Ciarti ndak absen ya. Keren, udah rilis nih. Soalnya kemarin udah konsultasi 5 menit. 5 menit. 5 menit ternyata 38 menit. 5 menit pun gitu. Benarkah? Iya kan 5 menit pun. Ternyata malah 38 menit. Tidak apa-apa ya. Bonus untuk Bunda Ciarti ya. Semangat. Pokoknya tetap semangat di 2 grup Arta ya. Karena kadang ya jendela kita yang udah bersih itu potensi sekali untuk kotor lagi gitu teman-teman ya, ada debu-debunya yang menempel. Nah makanya kalau ndak rutin dibersihkan ya di ruang terapi kita, di RFF LOP kita ya, nanti jadi tumbuh banyak lagi tuh debu-debunya ya. Bismillah. Fokus simak dulu ya. Oke. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sofli sadari wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Tadi Bunda Pita udah menyapa ya. Saya juga ingin menaikkan level vibrasi teman-teman semua pada malam hari ini ya. Untuk apa kita di sini teman-teman? Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang ya. Sampai jam 10 nanti kita akan bersenang-senang. Ya, mohon izinnya untuk saya share dulu ya. Bismillah, semoga lancar ya. Bismillah, lancar semuanya. Saya akan share screen ya. Agar mudah dilihat ya, dipahami. Seperti inikah atau seperti ini? Ya, jurus ampuh ya. Saya menamakan ampuh ya karena bisa secepat itu gitu. Misalnya tumbukannya cukup dahsyat ya, nanti hanya semalaman gitu ya, semalaman sama mungkin ini ya beberapa jam lah selebihnya gitu. Nanti setelah itu kayak udah seperti membias gitu kan, seperti kayak menghilang peristiwanya itu gitu. Nah teman-teman semua, kita menjadi kayak jiwanya tuh kayak anak kecil gitu ya, yang
ya sudah ada kejadian itu kita udah kayak happy lagi gitu, nggak mau menyimpan ada sisa-sisa nggak baik ya, sisa-sisa tumbukan itu, sisa-sisa rasa yang nggak baik di dalam diri itu nggak mau menyimpan gitu, udah alirkan aja, udah kita lepaskan aja ya. Bagaimana cara kita untuk bisa menikmati tumbukan itu dengan rasa yang indah? Cara indah menikmati tumbukan-tumbukan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sebagian besar nih teman-teman semua saya menceritakan ya, ada orang yang di dalam siklus kehidupannya ya mulai menanjak nih di dalam bisnisnya ya, di dalam pekerjaannya gitu kan. Suatu saat ada fase terjadi, ada hukum keseimbangan yang membuat akhirnya dia turun ya. Turun apa nih? Turun apanya nih teman-teman? Grafiknya ya, grafik dari menanjak tadi turun. Karena apa? Terjadi ada persoalannya. Lalu muncul nih situasi yang nggak nyaman di perasaannya. Aku layak enggak ya gitu kan? Aku maju apa enggak ya gitu kan? Aku mampu enggak? Aku kok rasanya enggak nyaman di kepala gitu kan? Aku enggak nyaman nih dirasa pusing, galau gitu ya. Lalu enggak percaya diri gitu kan? Yang terjadi enggak percaya Allah juga tuh gitu. Untuk apa meneruskan kehidupan ini kayak saya dulu ya, di situasi tumbukan demi tumbukan pada saat di bola dan ada di persoalan keluarga gitu ya. Nah, bertambah lagi ada rasa yang bagaimana lagi nih, khawatir menghantui ya, bahkan tidak bisa tidur kali ya teman-teman ya, ada rasa takut, cemas. Nah apalagi nih yang maaf ya, yang nagih gitu ya, atau debt kolektornya itu kayak panas dulu itu berjilid-jilid gitu kan, ketakutannya kan luar biasa gitu ya, cemas gitu kan, yang ujung-ujungnya putus asa sampai Burundat kita menyampaikan ya, menceritakan mengendarai mobilnya sampai dengan kecepatan berapa tuh, kayak cepet banget gitu ya, kayak kencang banget di jalan tol gitu kan. Tapi kemudian ingat gitu kalau nanti ada apa-apa bagaimana gitu ya, kalau langsung tidak ada gitu. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah setengah-setengah gitu, akhirnya istighfar, sadar gitu ya, setengah-setengah ini antara ya baik apa enggak baik gitu kan ya, kan di tengah-tengah kan menyiksa juga gitu ya. Saya enggak mau ngomong ya, khawatirnya gitu ya. Jadi kita doakan semua dalam keadaan yang terbaik. Di dalam bicara juga kita jaga untuk bisa hati-hati ya, karena kalau LOP-nya itu mudah sekali terjadi gitu ya. Nah pada saat ngomong tidak baik pun makanya harus hati-hati gitu, karena setajam itu teman-teman ya. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nah pada saat ada ketakutan ya, ada kecemasan, ada di titik terendah gitu teman-teman ya, inilah sebenarnya teman-teman untuk teman-teman sikapi sekarang ini. Teman-teman adakah yang mengalami situasi kayak di titik terendah? Itu kabar baiknya sebenarnya adalah batu loncatan teman-teman loh, titik balik teman-teman, karena di mana rezeki ini memberikan ada kabar baik untuk kita. Kabar baiknya apa? Fitrah kita itu berlimpah. Sejatinya kehidupan kita sebenarnya dimanja oleh Allah dan disayang oleh Allah. Nah maka pada saat ada peristiwa yang tidak nyaman seperti ini, sebenarnya adalah titik balik. Kita harus paham itu. Maka harus wow, keren gitu ya teman-teman. Sejatinya kita layak, kita sempurna, kita cukup, kita itu di dalam sebuah keindahan ya. Semua yang kita inginkan dan kita butuhkan untuk bisa survive sukses di dalam kehidupan dan menjalankan hidup ini, itu sebenarnya sudah lengkap ada di dalam diri kita teman-teman. Tapi kadang kita tidak bisa melihat keberlimpahan itu, kita tidak bisa melihat keajaiban itu, karena apa? Tertutup oleh perisai. Maka ini titik baliknya teman-teman sebenarnya. Pada saat kita ketumbuk, saat kita ada di titik terendah tadi, sebenarnya adalah titik baliknya. Agar apa? Sadar. Nah kesadaran itulah nanti yang menjadikan faktor utama yang sangat dibutuhkan di setiap fase-fase teman-teman akan meningkat di spiritualnya itu ya, dari +1, +2, +3 itu kan ada seperti ujian-ujiannya teman-teman. Nah perlu adanya kesadaran, keren, agar nanti tidak terlarut tuh ya dengan ada kesedihan, melekat kemarahan gitu teman-teman. Kita untuk bisa memberikan ruang untuk merenung. Titik baliknya di sini, merenung kita ya, tentang siapa kita sebenarnya, masuk ke dalam diri kita, kembali ke dalam diri kita. Lalu kita tidak mencari keluar, tidak mencari pengakuan keluar, ngomong ke setiap orang gitu kan, tidak seperti itu.
Bunda, aku masih kelas, Bunda. Ya, masih kelas. Iya, tutup ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Saat ada tumbukan itu, maka teman-teman jangan kebanyakan ya mengatakan ke sana ke sini ke situ gitu ya. Tapi adalah merenung, mungkin mengatakan ya, menyampaikan tapi kadarnya 10%. Karena memang manusia adalah makhluk sosial yang butuh teman tapi tidak berlebihan gitu ya. Beda dengan dulu ya teman-teman ya, saya merasakan pada saat belum belajar magnet rezeki gitu ya. Pada saat ada tumbukan, wah ke tetangga, ke teman gitu ya, ke saudara ngomong ke sana ke sini gitu kan. Beda kalau sekarang gitu, saat ada tumbukan, wow keren, kemudian direnungkan. Misalnya benar-benar berkecamuk ngomong sama siapa ya, 10% aja gitu kan. Nah setelah itu selesai gitu, ambil hikmahnya gitu. Enggak berlarut-larut, enggak. Alhamdulillah akhirnya mudah selesai nih teman-teman. Seperti itu caranya ya. Nah perenungan siapa diri kita, masuk ke dalam diri, kemudian kita untuk banyak mencari solusi ada di dalam diri kita, bukan mencari ada pengakuan-pengakuan keluar, mencari ada jawaban-jawaban dari luar. Ketika ada rasa putus asa teman-teman, kebanyakan dari diri kita seperti tadi yang saya sampaikan, saya pun dulu seperti ini, saya butuh approve itu persetujuan dari luar. Kamu bisa kok, kamu tuh bisa bangkit lagi, kamu hebat kok, kamu mampu kayak gitu kan. Ini kan contoh ya. Contoh kita mencari ada pengakuan di luar gitu kan. Maka jangan terlalu istilahnya mengambil ada pertujuan-pertujuan tersebut ya teman-teman keluar. Tapi lebih banyak lagi ke dalam. Kalaupun teman-teman misalnya ya mau cerita ke istilahnya teman yang bisa dipercaya atau misalnya ke suami, ya udah selesai gitu. Ya, yang bisa dipercaya. Jadi tidak kemana-mana gitu ya. Karena nanti memanggil tidak baik teman-teman. Ya kalau misalnya teman yang diajak bicara itu tidak mensolusikan gitu kan, nah melebar kemana-mana justru menjadi panggilan atau tarikan kedatangan dari persoalan-persoalan berikutnya. Nah maka kembalilah ke dalam, tidak mencari jalan keluar tapi jalan ke dalam. Sebenarnya solusi dari segala urusan persoalan yang ada di kehidupan kita itu ada di dalam diri kita teman-teman. Kalau kita kebanyakan cari di luar gitu ya, maka nanti semakin haus seperti halnya dulu saya ya, saya shopping ke Semarang, saya shopping ke Jakarta misalnya ya, kemudian saya kedupan gitu kan, mencari ke tempat-tempat hiburan, tidak selesai teman-teman, kayak lari ke sana lari ke sini gitu kan, tidak kunjung selesai karena tidak ada jawaban. Tetapi saya mencari ke dalam di jawabannya dengan apa? Ternyata sangat sejuk sekali saat saya masuk ke majelis ya. Tentu masuk ke dalam itu tidak sendirian teman-teman. Kita masuk ke dalam maksudnya tetap ya ada teman, tapi teman yang mau untuk bisa mengerti gitu kan ya. Yang di sini adalah teman yang ada di majelis, teman yang bisa membawa kesejukan hati. Saat ada sebuah kesadaran muncul, nah kemudian tumbukan itu kan terjadi, kesadaran muncul, kita renungkan di dalam diri kita, lalu kita duduk diam, sadari nafas seperti tadi prosesnya yang di awalan saya menjelaskan ke teman-teman semua sebelum salam ya. Tarik nafas ya. Saat ada tumbukan terjadi, kita munculkan ada wow keren. Kerennya di mana gitu. Kerennya saya akan naik kelas gitu. Kemudian merenung, kan prosesnya cukup panjang ya teman-teman ya. Nanti setelah tarik nafas 227 pun ya mungkin berkecamuk lagi kan. Nanti diproses lagi ya. Ada diurai kembali, ada direnungkan lagi. Nah, proses yang awalnya seperti ini. Tarik nafas 4, 7, kemudian 8, senyum 227. Untuk nafasnya, tarik nafasnya 4, 7, 8. Mungkin beberapa set ya teman-teman ya, enggak sekali. Ya, kalau yang sering saya lakukan itu mungkin antara 3 kali sampai 5 kali. Kita ambil angka ganjil ya. Kalau misalnya 3 kali udah lapang ya udah langsung nanti untuk bisa didetoksifikasi ya dari rasa tidak nyamannya tadi ya, terutama adalah dibicarakan dulu, diterima dulu. Nah inilah nanti di sana kita ketemu dengan titik poin utamanya. Titik poin utamanya adalah seperti kayak ada kesadaran muncul, walaupun nanti kayak ini ya gelap lagi gitu kan, berkecamuk lagi, tapi setidaknya kita udah narik cahaya itu. Nah tinggal kita nanti ulang lagi teman-teman. Maka teman-teman semua memang butuh hening teman-teman, butuh hening ya.
Kita butuh hening, merenung, ya kemudian tidak banyak berkecamuk pikirannya ke sana ke sini, tidak. Tetapi benar-benar tenang. Nah, nanti akan ada solusi itu teman-teman. Kita semua, teman-teman semua, dibekali ada rasa putus asa, down, ya. Saat ada di titik terendah, rasanya kayak pahit banget gitu ya. Nah, itu wajar teman-teman. Untuk apa teman-teman? Allah memberikan bekal rasa-rasa yang tidak nyaman seperti itu, agar kita mau masuk ke dalam dan menemukan sejatinya diri kita. Saya berpikir teman-teman sekarang ini, kalau saya tidak ditumbuk dengan persoalan, ya, diusir dari rumah saya sendiri misalnya, ya, kemudian saya tidak ada persoalan dengan si A, si B, si C gitu ya, yang dulu ya notabene karyawan saya lah, saudara saya lah, seperti itu. Kan ditumbuk tuh, ada rasa seperti ini nih, putus asa, ya kemudian kayak di titik terendah gitu ya, karena difitnah, berasanya dizolimi gitu. Nah, kalau saya tidak ada perlakuan-perlakuan seperti itu, maka saya tidak akan menemukan jati diri saya sendiri. Saya tidak mau belajar. Nah, makanya teman-teman semua, saat kita ada tumbukan, kita rasanya putus asa, rasanya down, rasanya seperti berada di titik terendah, itu wajar teman-teman, wajar gitu. Jadi jangan merasa bersalah juga, terima aja dulu gitu, nikmati rasa itu. Ya karena apa? Karena nanti teman-teman akan ketemu jati diri teman-teman sendiri yang powerful, yang kuat teman-teman. Ya. Untuk apa nih nanti akhirnya rasa itulah yang akan mengantarkan teman-teman semua, spiritual meternya itu akan naik. Tapi kalau teman-teman menolak peristiwa itu, marah-marah, tersinggung, justru turun teman-teman. Spiritual meter menjadi minus. Kapan mau naiknya teman-teman? Ya, benar enggak? Ya. Jadi maka untuk teman-teman semua bisa, bentar ya teman-teman. Teman-teman untuk bisa menjaga di spiritual meter plus 6. Alhamdulillah. Oke. Kabarnya belum ya? Oke, ya. Sampai di mana tadi? Pada saat kita mengalami ada rasa putus asa tadi, rasa yang berkecamuk, rasa yang tidak nyaman, di sanalah pada saat kita mau merenung kembali ke dalam, di situ ada proses membuka bungkus permen teman-teman. Mengantarkan level dari spiritual teman-teman lebih tinggi lagi. Maka nanti akan terbuka sejatinya diri teman-teman yang berlimpah dan ajaib. Bila saya tidak ketumbuk dengan peristiwa tanda tangan orang itu yang sebanyak ada 55 ya, 55 kakak ya, yang tanda tangan mungkin 45 gitu, karena kan masih ada yang sayang sama saya gitu ya, masih ada ya kasihan, ya berempati gitu, ada juga gitu ya. Tapi sebagian besar seperti itu ya, sebagian besar tanda tangan gitu. Nah, kalau saya tidak menerima ada peristiwa seperti itu, saya tidak bisa seperti ini teman-teman. Karena sejatinya saya dari kecil itu saya memang pengen memberikan sesuatu di depan banyak orang gitu. Ternyata itu saya ketemu, oh iya ya, waktu itu sekitaran kelas 5 SD gitu ya. Saya lihat orang tampil di depan kok enak banget ngomong gitu. Kok nyaman sekali, aku kok pengen ya gitu. Ternyata ini ketemu teman-teman. Harus mengalami pembersihan demi pembersihan seperti itu. Ya, sejatinya diri akhirnya keluar gitu teman-teman. Maka teman-teman sekarang ini mengalami tumbukan apa? Terima teman-teman. Itu yang akan mengantarkan teman-teman tuh naik mimbar, naik ke level yang lebih baik lagi, naik ke spiritual meter yang plus 6 itu. Ya Pak Nas mengatakan ya jangan buru-buru plus 7 ya. Plus 7 itu zuhud. Sudah enggak butuh uang, nanti kita loncat. Karena kita masih butuh uang gitu ya, masih butuh banyak dana untuk membuat kreasi, membuat prestasi gitu kan, ya membuat prasasti juga gitu ya. Nah kita ikuti stepnya gitu kan, karena step gurunda kita masih di plus 6, kita kejar plus 6 ya. Kalau seseorang itu di dalam kehidupannya nyaman terus nih ya, maka teman-teman semua, apabila coba saya saat itu ya, saya enggak ditumbuk nih, uang udah banyak ya, kemudian nyaman, bahagia, pasangannya ganteng, uangnya banyak, sukses, mobil ada, rumah ada gitu kan, di zona nyaman terus. Kira-kira saya mau belajar enggak teman-teman? Enggak mau belajar. Maka itulah teman-teman, yang mengantarkan teman-teman ada di kelas ini adalah tumbukan-tumbukan itu gitu ya.
pada saat teman-teman mau belajar nanti akan bisa menemukan siapa diri saya ini. Ketemu karena lapisan perisainya membuka ya. Kulit bawahnya itu terbuka nih lapisan yang kotornya. Ketemu tuh yang bercahaya, yang ajaib. Maka teman-teman semua berbanggalah teman-teman yang saat ini mengalami tumbukan. Jangan bersedih, jangan putus asa. Nah, saat tumbukan terjadi, ada persoalan. Kita berada di fase yang terendah. Sebenarnya adalah panggilan dari Allah untuk kita bisa pulang ke dalam diri. Di titik itulah akan ketemu keindahan pesan dari kehidupan ini teman-teman. Maka peta keajaibannya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman nanti untuk bisa merilis dan melepas emosi itu. Yang kedua, teman-teman harus menyadari bahwa sejatinya diri kita itu adalah keberlimpahan. Sejatinya diri kita itu penduduk surga. Sejatinya diri kita itu disayang oleh Allah. Kita harus tahu itu. Nanti locatannya menuju ke spiritual meter plus 6 itu akan mudah. Tapi kalau kita berasanya itu sengsara, kita berasanya merana, kita berasanya sedih. Nah, saat merilis, melepas emosi gitu ya teman-teman, nanti yang ketarik adalah hal-hal yang menyedihkan itu lagi gitu kan. Maka kita harus tarik bahagianya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu pengasih sama penyayang kok sama aku. Memberikan ada ujian ini agar aku nanti naik kelas, agar aku nanti bisa memberikan ada prestasi ataupun hal-hal yang lebih baik lagi untuk banyak orang. Mungkin ada LOP apa nih di balik ini gitu. Di situasi yang kemarin atau terdahulu saya ada LOP yang sempat lupa. Nah, inilah prosesnya. Dengan ada tumbukan itu, saat nanti bisa disikapi dengan baik, disikapi dengan lapang dada, dengan penuh ya, dengan ada diterima dan dirasakan penuh, nanti terbuka bungkus permennya. Jadi teman-teman di samping merilis, melepas emosi nanti ya untuk mengantarkan keluar, teman-teman harus ditanamkan bahwa sejatinya Allah itu sayang sama kita dan kita semua adalah penduduk surga yang akan kembali ke sana saat kita mau berproses. Berproses apa nih? Melepas kulit-kulit bawang kotornya, yaitu dengan bertaubat. Kita nanti perbaiki yang enggak nyaman kemarin apa nih sebabnya saya ada salah A, B, C, D. Nah, itu untuk kita bisa singkirkan atau kita hindari. Jangan sampai dilakukan lagi, gitu ya. Disitulah nanti teman-teman akan mulai ada rasa percaya diri gitu. Uniknya saat itu, pada saat ada tumbukan terjadi, kemudian memang saya mencari ada seperti hiburan ya. Saya ingin ke Baitullah gitu kan. Saya ingin ke Baitullah, kemudian saat itu pulang baru 3 hari ngisi seminar itu di Pemalang. Pesertanya 252 orang. Percaya diri di sana, yo 252 orang loh. Belum pernah ngisi sebanyak itu. Ajaibnya di sana ketemu teman-teman, ya. Nah, di sanalah kemudian ketemu, oh, ini hadiahnya ya gitu. Ini hadiahnya gitu kan. Aslinya aku seperti ini nih. Bukan yang selama ini membatasi aku dengan apa? Aku kok seperti ini ya, aku kok ketumbuk ya, aku kok sedih ya, aku kok terluka gitu. Itulah hal-hal yang menjadikan kita terlimitasi. Tapi saat kita mulai ada proses merilis dan kita itu disayang oleh Allah, kita percaya aja ini bentuk kasih sayang Allah kok. Ujian ini bentuk kasih sayang Allah. Nah, nanti kita bukan yang terbatas itu. Perisai yang menutupi keberlimpahan kita akan mulai terbuka. Hikmah persoalan itu terasa, oh ini ya maksud dari Allah. Memberikan ada tumbukan agar saya kuat, mampu membawa ada misi ini, menyampaikan ilmu ini ya di depan banyak orang. Waktu itu saya. Nah, mungkin nanti Bunda Jiarti apa? Hikmah di balik persoalan yang Bunda Jiarti hadapi sekarang ini. Asal step by step-nya itu dijalankan seperti ini, nanti akan paham di balik itu ada hikmah yang besar karena permennya mulai terasa manis dan sudah terbuka bentuknya, gitu ya. Nah, perisainya apa saja nih? Perisai ada di dalam diri kita. Perisainya adalah ada lapisan yang pertama, lapisan di emosi. Emosi kita tuh yang cepat meletup gitu ya. Ini kan udah dicatat ya. Kesal, meledak-ledak gitu kan, uring-uringan gitu, sedih gitu kan, khawatir, marah gitu. Nih jenis-jenisnya ya. Ini adalah perisai-perisai di dalam diri kita ya.
Kemudian apalagi perisainya nih, perisai yang masih apa ya, kayak tersembunyi gitu ya. Belum kebentuk kayak kayak si nenek, maaf ya, yang di SMR itu kan perisainya udah bentuk keluar ya, meminta-minta gitu kan. Ya, bentuk meminta gitu. Nah, perisai yang di sini ya, yang dimaksud yang di sini yang kesal, mudah meledak, sedih ini dirasakan sendiri, walaupun juga kadang terkena mungkin ke orang lain gitu ya. Kemudian apalagi nih, keinginan yang paling kelihatan adalah keinginan mengatur. Ingin mengatur, aku kan harusnya seperti ini, enggak seperti itu. Kamu kan harusnya seperti ini, seperti itu. Contoh misalnya ya, ada anggota keluarganya yang belum beribadah misalnya, ya mohon maafnya, karena ini kan banyak ya, bukan bapak ibu yang di sini aja ya, di offline juga banyak ya, yang kejadiannya mungkin suaminya ya yang maaf, yang belum sholat, atau mungkin orang tuanya gitu kan. Nah, kita kan inginnya kan mereka semua ya langsung sholat gitu kan, sholat 5 waktu gitu kan, udah tua kenapa sih tidak sadar juga gitu. Ini termasuknya adalah keinginan mengatur, teman-teman. Keinginan mengatur itu sangat menyiksa teman-teman semua. Maka nanti dilepaskan keinginan mengatur ini, agar apa? Teman-teman nanti di dalam mengarahkan beliau semua agar mau sholat ya, mau juga menjalankan perintah Allah itu dengan ketulusan gitu. Nah, kalau dengan ketulusan enggak ada tuh namanya kayak menekan gitu, enggak ada. Kemarahan itu enggak ada gitu. Karena keinginan dari ego dirinya itu sudah enggak ada gitu kan. Keinginannya untuk mengatur sudah dilepaskan, yang ada adalah jiwa yang tulus gitu. Ya, saya kan sekedar mengingatkan. Di sini saya gugur kewajiban saya. Selebihnya adalah urusan Anda dengan Allah. Urusan saya mengingatkan, sudah selesai. Bisa seperti itu teman-teman. Tidak ada kemarahan. Tapi justru dengan seperti itu, mereka semua tersentuh gitu. Karena apa? Melihat wajah kita, gestur tubuh kita, ya kemudian ada anggota tubuh kita yang mencerminkan ada ketulusan itu. Ya, kelihatan mungkin ada di mata batin mereka semua. Diri teman-teman bercahaya gitu kan. Nah, memanggil tuh ada jiwa-jiwa mereka untuk mau mendengarkan apa yang teman-teman sampaikan. Keren kan gitu ya. Jadi untuk bisa kita buka perisainya, apa saja perisainya, emosi, keinginan ya, keinginan ingin mengatur ya, mengatur kehidupan ini, mengatur orang lain gitu ya. Kemudian ego diri. Nah, ego nih nanti untuk kita bisa lepas. Ego apa saja nih, merasa jadi korban ya. Kemudian merasa tidak percaya diri, merasa paling menderita, aku yang paling menderita, aku yang paling sakit hati gitu. Nah, ini kan ego di dalam diri ya, termasuk juga garis-garis kebenaran itu tadi, aku yang paling baik, aku yang paling gitu kan, aku yang paling tulus misalnya ya. Nah, ini semua nanti teman-teman semua menjadi mudah menderita kalau ada ego di dalam diri, maka nanti untuk bisa lepaskan. Saat ada keinginan ya, emosi, ego diri, ini kan termasuknya sariawan hati ya, jeruk nipis hadir ya. Ternyata cara buka perisainya, nah teman-teman seperti ini nih, cara ampuhnya ini di sini, cara ampuhnya. Pada saat teman-teman membaca ini ya, ayat Garbutala ya, ayat Garbutala yang diketemukan dari persoalan yang menumbuk tidak nyaman, harusnya disertai dengan rasa seperti ini teman-teman. Disertai ada rasa seperti ini. Jadi pada saat membaca ayat Garbutala itu ya memang kan harus dimengerti nih, ada ayat yang bahagianya seperti apa. Nanti kan berkecamuk tuh antara masa sih saya harus bahagia, saya kan persoalannya tidak mudah gitu kan. Nah, ini dihadirkan nih teman-teman seperti ini. Ya, misalnya Garbutala lah atau sholat tobat gitu ya, di jurus merawat terumbu karang itu gitu kan. Di sini teman-teman cara membuka perisainya. Persoalan itu izinkan ceritanya hadir. Kan bercerita tuh nanti ya, ada di telinga kita, ada di kuantum kita, izinkan mereka hadir. Izinkan kayak mereka itu datang. Lalu disambut, terima kasih ya Allah. Untuk apa nih teman-teman? Menguatkan mental teman-teman. Kuat mentalnya. Karena mau menerima bungus permen, menikmati bungus permen, disambut, diterima. Nah, diajak komunikasi itu dengan hening itu tadi ya, diajak komunikasi. Lalu setelah itu
mereka semua akan mencair, mengalir, terlepas keluar, mengikuti apa yang teman-teman sarankan. Karena bukan di situ tempatnya teman-teman. Mereka itu tidak di kuantumnya teman-teman letaknya. Maka lepaskan. Kemana? Pusaran semesta raya. Biarkan dia terurai ada di sana. Jangan dipegangin terus teman-teman, tapi lepaskan. Kan dipegang. Kadang-kadang kita pegang terus kan. Wah, aku marah sama dia. Aku sebel sama dia. Aku benci sama dia. Berarti kan melekat teman-teman. Tidak terurai. Aku kesel sama orang itu gitu kan. Nah, padahal teman-teman semua kalau mempunyai ada rasa seperti itu dipertahankan terus-menerus, ketahuilah teman-teman, seperti teman-teman melihat ada seekor ular ya yang melilit gergaji teman-teman. Kelihatannya mau meremukkan gergaji teman-teman, tetapi ternyata tubuh ular itu sendirilah yang remuk redam berdarah-darah teman-teman. Ini gambarannya. Kalau teman-teman tidak mau melepas emosinya, tidak mau mengalirkan ya ego itu, tidak mau untuk bisa mencairkan keinginan itu, maka teman-teman bagaikan seekor ular yang berdarah-darah nanti. Karena apa? Menggigit, melilit gergaji. Semakin kencang melilitnya, semakin berdarah-darah. Maka harus dirilis, dilepaskan. Prosesnya seperti ini teman-teman. Sambut ceritanya, diterima kisahnya, izinkan mereka datang, biarkan, oh seperti itu ya, oh ini ya, oh ini energi saya juga kok gitu kan. Karena apa? Kita itu satu sama terhubung. Bahkan kan kita sesama muslim, kalau kita peristiwanya ketumbuknya dengan muslim gitu kan, apalagi itu benar-benar satu energi, maka terima kedatangan mereka gitu kan. Tapi setelah itu jangan izinkan untuk bersarang terus. Apanya tuh? Ya hal yang tidak nyamannya itu kita bicarakan, kita komunikasikan, lalu kita alirkan, biarkan mereka semua mencair, melepas, keluar teman-teman. Nah keren kan? Ini prosesnya, contohnya seperti halnya saya tadi ya, yang kena ada ketarik kayak pegel gitu ya di belakang sini ya, tulang belikat gitu kan. Nah, diterima dulu peristiwanya, lalu diberi cahaya di sana. Ternyata cepat sekali, sembuhnya cepat sekali gitu. Hitungan dalam sekitaran 5 sampai 10 menit gitu, langsung selesai gitu. Ini nanti teman-teman bisa praktek ya. Nah, nanti pada saat praktek tentu memang hasil beda-beda. Teman-teman di sini jangan putus asa, misalnya belum ngefek, latih lagi seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya belum ngefek, berarti masih ada yang kencang loh teman-teman. Masih ada yang teman-teman pegangin, seperti teman-teman mau ya ngegas mobil nih, ya tancap gas, tetapi teman-teman masih pegang handrem, sahabat masih pegang handrem, maka mobil tidak jalan. Kata Pak Nas kan gitu. Maka handremnya lepaskan. Handremnya yang melekat itu lepaskan. Nanti mobil akan jalan. Nanti teman-teman akan mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, ternyata proses ini memang tidak instan. Memang tidak instan teman-teman. Untuk merubah mindset dan rasa itu agar cepat memang ternetralkan. Karena apa teman-teman? Kalau diri saya ya alhamdulillah istilahnya cepat gitu ya. Karena apa? Karena saya berlatih demi berlatih kan. Saat ketumbuk saya berlatih lagi gitu kan. Bahkan ketumbuk yang kayak Ustadz Adi Hidayat mengatakan seperti ini, tumbukan itu kayak mengguncang gitu kan. Bagaikan kayak mau maaf ya kiamat gitu kan. Kayak benar-benar berasanya kiamat nih gitu. Ya bayangkan ya orang segitu banyak tanda tangan gitu, enggak satu tempat ini aja, tapi juga di sekitaran warga Tuku Rafi juga gitu kan, di seberang jalan sana gitu, jalan raya. Bayangkan teman-teman, 2 lokasi gitu. Malunya kayak apa gitu kan. Masya Allah luar biasa, sampai saya jerit, terguncang luar biasa, kayak di kiamat kali gitu kan. Rasanya kayak magang lurah nggak jadi itu, bener-bener ya Allah gitu kan. Saya salah besar banget rasanya. Nah, karena peristiwa itu pun saya bisa lewati, akhirnya tumbukan-tumbukan yang setelahnya ya terasanya insya Allah bismillah menjadi ringan. Kata Ustadz Adi Hidayat seperti itu. Saat sudah mengalami guncangan yang besar itu kemudian bisa melewatinya, maka nanti ujian-ujian berikutnya pun menjadi lebih mudah teratasi. Nah, maka teman-teman semua sambut peristiwa itu gitu kan.
jangan istilahnya menolaknya. Ini cara ampuhnya. Kalau saat itu kan saya belum tahu jurusnya, gitu kan. Jurusnya yang saya bisa, keren, mendoakan gitu kan. Tapi ternyata masih pahit banget gitu. Mendoakan lagi, bahkan esok harinya gitu ya. Ada yang meninggal teman-teman. Ada yang meninggal bukan orang yang ini, bukan, maksudnya di desa tetangga gitu ya. Itu saya kondisi yang masih matanya tuh sembab gitu ya, karena semalaman saya tidur di toko Raffi nggak bisa tidur gitu sendirian gitu kan, sampai karyawan itu semua heboh, ibu di mana, ibu tidur di mana, ibu kok nggak di rumah gitu kan, padahal saya di toko Raffi gitu kan. Kemudian baru setelah paginya pulang dengar tuh di desa sebelah ada yang meninggal, itu saya tancap gas, saya mau memberikan pembelajaran untuk diri saya gitu. Saya mau melihat orang meninggal biar saya dapat nasihat gitu. Saya datang ikut melayat ke sana. Ketemu tuh dengan orang-orang yang tanda tangan itu. Masya Allah, bener-bener bener-bener rasanya kayak kayak apa ya, udah luka disiram lagi dengan air cuka. Ini ya kayak teriris banget rasanya, di jalan ketemu lagi, di sana ketemu lagi gitu. Ya Allah, luar biasa. Yang harusnya saya hanya di rumah gitu ya, mungkin di dalam kamar, tapi saya harus berangkat nih, saya harus dapat nasihat gitu, bahwa nasihat kematian itu nasihat yang terbaik saya agar dapat bersyukur gitu kan saat itu. Tapi ya peristiwa itu saya ketemunya orang seperti itu lagi, pahit lagi gitu ya, udah saya kuat-kuatin gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan praktek lagi walaupun tidak pada saat ditumbuhkan pertama gitu ya, itu saya dapatkan ya, ditumbuhkan kesekian gitu ya. Berjalannya ke sini kan akhirnya mudah-mudahan nih bisa, bismillah nih saya bisa ditumbuhkan pertama untuk bisa langsung memaafkan gitu ya. Nah ini teman-teman memang tidak instan. Untuk apa? Untuk kita latih lagi, untuk kita asah lagi, karena ini termasuknya adalah merubah mindset kita, rasa kita teman-teman. Yang dirubah adalah data dan memori kita teman-teman, yang terekam di dalam tubuh kita. Tubuh kita itu mempunyai ada kecerdasan yang luar biasa, merekam setiap peristiwa yang terjadi dari masa kecil teman-teman. Terekam kejadiannya, bahkan dari kandungan ibunda kita, dari masa kecil, SD, remaja, SMP, ya kemudian remaja SMA, ya kemudian dewasa, merekam semua teman-teman. Bahkan peristiwa yang tidak baik itu terekamnya lebih kuat 3 kali lipat. Kayak gini teman-teman. Banyak yang enggak kuat gitu kan, kalau enggak disuplai, enggak dibooster dengan ilmu-ilmu magnet rezeki yang diasah kembali, kita mendapatkan kesuksesan di dalam aktivitas kita. Maaf ya teman-teman, bisa nol kalau enggak pakai riadoh teman-teman. Saya merasakan seperti itu. Wah, memang mendapatkan kesuksesan kalau enggak dibooster riadoh enggak mudah ini gitu. Maka saya buat kelas-kelas riadoh itu apa, untuk membantu teman-teman semua ya, diri saya sendiri menjaga gitu kan ya, daripada saya sendirian. Waktu itu saya sendirian terus riadonya gitu kan. Nah sekarang banyak teman gitu kan, agar apa, lebih berkah gitu ya. Nah ini teman-teman, kenapa kok tidak mudah bunda? Nah kan itu memang memorinya dari masa kecil, jadi kayak panjang banget gitu kan. Pada waktu riado pertama, berlatih pertama, kedua, ketiga gitu kan ya, praktek pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya gitu kan, sampai mungkin 40 hari kan masih berproses tuh, masih panjang gitu kan. Nah nanti 40 hari ini naik paham gitu kan, nanti lakukan lagi menjadi habit terus menerus sampai menembus. Akhirnya banyak hajat yang terrealisasi teman-teman. Tiba-tiba saja kok dapat ini, tiba-tiba saja orang ini berubah, tiba-tiba saja di luar nalar teman-teman. Tiba-tiba saja saya kok penyakitnya kok enggak ada ya gitu. Tiba-tiba saja kok saya sehat gitu. Ya, teman-teman yang sekarang ini masih mengalami tidak sehat ya kayak Bunda Tri, ikut terus Bunda Tri. Praktek terus Bunda Tri. Udah pokoknya ya, ayo jangan berikan kendor gitu katanya ya. Kencang terus gitu. Kencangnya tapi dengan senyum gitu ya, dengan semangat gitu kan. Nah, ini teman-teman semua kenapa ndak instan? Karena memang untuk menembus data-data memori yang dari kecil itu sudah merekam banyak peristiwa-peristiwa, baik itu yang ndak baik ataupun yang baik terekam di sana. Dan bahkan yang tidak baiknya itu terekam 3 kali lipat teman-teman. Kalau yang baik kayak biasa aja, ya baik itu ya harusnya iya gitu kan. Tapi yang ndak baik kayak gitu kan. Makanya memang akhirnya tebal tuh ya memori-memori tidak baiknya gitu kan. Nah apa saja informasi yang masuk ya,
apa saja nih dari kecil, remaja, dan sampai dengan sekarang ini, informasi masuk ke dalam diri kita. 2 juta informasi per detik, teman-teman bayangkan. Dan kemudian itu terekam di dalam memori kita, lalu terpantul menjadi realitas kehidupan kita yang sebenarnya. Maka teman-teman semua, sekarang teman-teman bagaimana nih nasibnya? Itu adalah hasil dari rangkaian informasi yang terserap terserap oleh teman-teman di masa kemarin, lalu, dan yang dulu, teman-teman semua. Maka pada waktu kita ingin nasibnya baik nih di masa depan, sekarang kita buat informasi-informasi yang baik masuk ke dalam kuantum kita. Jaga, teman-teman. Dan diperlukan sekali belajar seperti ini, riyadhah seperti ini, terapi seperti ini. Untuk apa? Memberikan data yang baik, informasi yang baik ya untuk kuantum kita. Nah, informasi yang tidak baik yang 3 kali lipat apa saja nih teman-teman? Menyebabkan ada rasa kekurangan, rasa yang tidak layak, merasa tersakiti. Kemudian rasa itu menjadi realita nyata, menjadi nasib kita sekarang ini. Kalau yang teman-teman rasakan adalah keberlimpahan, percaya diri, saya bahagia, tentu realita nyatanya sukses, nasibnya baik. Tetapi apabila teman-teman di sini ya ada yang masih realita nyatanya tidak nyaman, karena apa yang tervibrasi dari rasa itulah yang membentuk layar, teman-teman. Kita perbaiki selalu nih, mulai sekarang ini kita paham, oh iya ya, ternyata LOP terampuh itu dari rasa. LOP itu bukan hanya di setelah tahajud, saya bayangkan ini, saya bayangkan itu, bukan itu aja teman-teman. Tetapi setiap detiknya rasa kita seperti apa, di level berapa nih, di spiritual meter berapa level rasa kita, di sanalah realisasi LOP kita, realisasi nasib kita mudah terbentuk. Maka jaga makomnya 200 di atas rata-rata. Makomnya di level di atas 200, yaitu di level plus 6. Bahagia tanpa syarat di atas rata-rata. Tantangannya saat ada tumbukan, teman-teman. Putus asa, sedih, marah-marah, menyalahkan keadaan. Ternyata tidak mudah ya Allah, tidak mudah ya. Pakai banyak jurus ya, ada di compare ini, ada ditambah itu. Alhamdulillah nih malam hari ini terposter ya. Insya Allah nih sangat mudah ya, karena saya udah praktek berkali-kali. Dengan kayak gini nih, alhamdulillah cepat sekali ya. Contoh misalnya pada saat ada tumpukan dengan anak gitu ya, yang pernah saya sampaikan, pakai seperti ini, diterima peristiwanya ya mungkin dengan berderet-deret gitu ya, di atas sajadah tidak apa-apa gitu kan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya Allah Engkau yang maha suci, anakku juga suci, kayak gitu. Jadi kita jangan salah-salahin anak, jangan, tapi anakku juga suci ya Allah. Ya Allah, dengan kesucianmu ya Allah dan sucinya anakku, jadikanlah anakku memahami peristiwa itu, anakku bisa berubah gitu 10%. Setelah itu mohon kepada Allah, ya Allah berikan kesadaran kepada anakku, besoknya langsung totok-totok pintu kan, langsung berubah gitu. Dengan kayak gitu aja nih teman-teman, menerima dengan selapang dada ya. Karena apa nih teman-teman, kita sejatinya adalah berlimpah, penduduk surga, dimanja oleh Allah. Kita kembali menjadi makhluk yang ajaib. Saat apa? Berhati-hati dari dosa. Saat ada tumbukan, tidak suudon. Wah, Allah tidak sayang sama saya. Wah, keadaan tidak berpihak sama saya. Bukan gitu. Tetapi Allah akan mengangkat derajat saya. Allah akan memberikan makom yang lebih baik lagi untuk kuantum saya. Nah, kita berhati-hati nih dari dosa. Dosa apa? Dosa suudon. Dosa buruk sangka gitu. Buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada keadaan, buruk sangka kepada orang lain. Nah, kalau sudah kita baik sangka, maka yang berdatangan adalah kebaikan demi kebaikan. Karena energi itu adalah selaras yang ketarik. Jadi energi itu akan menarik dengan yang selaras. Saat kita baik sangka, yang datang nanti kebaikan teman-teman. Tapi kalau kita buruk sangka, yang datang persoalan lagi datang, problem lagi yang berdatangan, kemudian ada masalah lagi yang ketarik gitu kan. Ya enggak selesai-selesai gitu kan. Nah itu ya teman-teman semua ya, kita berhati-hati dari perisai, berhati-hati dari dosa. Apalagi dosa di kuantum kita yang namanya suudon tadi. Nah, perisai-perisai itulah ya yang kita harus rilis ya. Apabila kita ada suudon,
ada tidak baik di prasangka kita. Ya kita untuk merilisnya, kita sadari bahwa kita itu bukan emosi itu kan hadir sebagai awan dari luar yang datang gitu kan. Kemudian keinginan itu pun ya memang kita ada sifat nafsu ya, ada nafsunya, tetapi adalah dari luar yang datang ya, kemudian terserap oleh diri kita, ada nafsu itu tadi, tapi bisa dilepaskan karena kita sejatinya adalah nur, kita sejatinya adalah keberlimpahan, kita sejatinya adalah cahaya, kita sejatinya adalah suci teman-teman. Nah maka kita untuk bisa nanti rilis tuh ya, nafsunya untuk bisa dikendalikan, egonya bisa nanti diturunkan, bisa dilepaskan gitu. Nah mereka semua kita pahami bahwa mereka itu tamu. Saat mereka hadir, sambut kehadirannya, kemudian biarkan mereka untuk mengalir dan mencair. Saat mereka izinkan kita hadir, kita sambut mereka datang, terima, rasakan sepenuhnya. Saya ulang ini ya untuk bahasanya, karena kalau tidak diulang akan tidak ingat ya. Nah, biar mencair, terurai, mengalir, lepas ya, kembali kemana? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke penciptanya ya, ke pusaran semesta. Sehingga nanti terbuka perisainya, identitas naturalnya kita, fitrahnya kita itu akan keluar, yaitu ajaib dan berlimpah. Itu terasa nyata. Oh iya ya, saya punya potensi ini nih gitu. Bunda Jiarti bisa jadi, ternyata aku punya potensi marketing gitu. Saat bisa menghadapi persoalan yang masih ada sekarang ini, tiba-tiba Bunda Jiarti bisa nanti menjadi marketing yang handal, bisa jadi, atau ternyata Bunda Jiarti bisa menjadi penulis gitu kan, bisa jadi Bunda. Atau muncul nih Bunda Jiarti senang masak gitu kan, masakannya enak banget itu Bunda. Jadi realita hidup kita, nih quotes bagusnya ya teman-teman ya, realita hidup kita adalah apa yang kita fokuskan. Saat kita fokuskan rasa bahagia, tumbukan itu kita sikapi dengan alhamdulillah gitu ya, kemudian kita proses dengan santun, dengan diterima dengan rasa penuh gitu kan. Di sana untuk bisa kita fokus bahagia, maka nanti yang berdatangan adalah keberlimpahan. Saat hidup kita, realita hidup kita adalah apa yang kita fokuskan. Saat kita fokuskan rasa bahagia, syukur, berlimpah, itulah yang nanti akan menghampiri di dalam kehidupan kita. Maka kita fokusnya adalah pada kebersyukuran kita, bahagianya diri kita, berlimpahnya banyak sekali karunia Allah untuk diri kita di dalam kehidupan ini. Maka yang terjadi nanti ada ditambah nikmatnya, ditambah lagi keajaibannya, ditambah lagi keberkahannya. Apa yang kita fokuskan dan intensifkan, maka akan membesar dan bertumbuh. Kalau Bapak Ibu memfokuskan kepada persoalan, mengatakan lagi, menyalahkan lagi, nanti yang tumbuh persoalan itu teman-teman. Ya, tetapi kalau teman-teman abaikan realita nyata, yang penting responnya, wow keren, alhamdulillah, ini mati tapi musoleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Nah, ini yang kita fokuskan. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ketumbuk aja terima kasih teman-teman. Iba enggak tuh ya Allah, iba banget ya. Malaikat juga iba. Ini gimana ini? Udah kena tumbukan aja terima kasih, kasihan. Udah dikasih aja, dikasih apa dia mintanya gitu kan. Jadi udah dikasih aja apa mintanya gitu kan. Ya, nah kita untuk bisa fokuskan, kita intensifkan kebahagiaan, kebersyukuran, keberlimpahan, keajaiban, maka itulah nanti yang akan membesar dan bertumbuh. Itu ya teman-teman semua. Jadi ketika kita sadar ya, saat ada emosi yang datang, ini kuncinya teman-teman ya, ada di dalam diri kita harus sadar bahwa dia itu pendatang. Kasih jarak teman-teman, jangan mau melekat di dalam diri kita. Nah, udah tahu ya nih teman-teman nanti ya, kalau misalnya wah ketumbuk nih gitu kan. Nah, jangan dibiarkan masuk tuh. Biar dia di depan sini aja gitu. Kita lihat aja, oh itu ya. Oh, itu gitu ya. Oh, seperti ini ya gitu kan. Dengan senyum aja kan, kasih jarak gitu kan. Agar apa nih? Nanti rasa kesel, sebel, dongkolnya lama-lama menipis, habis dengan sendirinya teman-teman. Tapi kalau teman-teman serap, kemudian teman-teman biarkan dia mampir masuk ke dalam kuantum teman-teman, yang terjadi meledak-ledak teman-teman. Ya,
Makanya saat ada muncul ada rasa emosi itu, teman-teman mundur, kayak mundur nih satu langkah gitu kan. Kemudian biarkan dia di depan, diliatin di situ, oh kayak gitu ya munculnya. Oh ini ya gitu kan. Diberikan senyum aja gitu kan. Oh keren gitu kan. Sambil dikasih zikir mungkin ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar gitu bisa. Ya atau sholawat gitu ya. Nah pada akhirnya nanti akan terurai dengan sendirinya teman-teman. Yang namanya akan meledak-ledak, amarah itu, emosi itu akan terurai dengan sendirinya, mencair, terurai ke semesta raya, kembali kepada Allah. Nah saat teman-teman pakai treatment yang seperti ini, hal pertama yang terjadi nanti berasanya itu lapang, terang, nyaman, rilis. Dan ini bisa untuk diterapkan pada apapun persoalannya teman-teman. Saat persoalan itu terkena resep ini ya, resep POC ya, resep dari bagaimana cara menerima paradox of candy ini, maka nanti akan mudah terurai dan selesai. Kayak gini konsepnya teman-teman, tinggal dipraktekkan. Memang tidak bisa ya kalau hanya diketahui aja gitu kan. Ilmu MR, ini hanya aku ketahui aja nih gitu. Asik ya, bagus ya gitu kan misalnya. Ya nanti tidak bisa ada ngefek di kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau mempraktekkannya, ya memang betul-betul terjadi kayak kenikmatan tersendiri teman-teman saat kita mau praktek ilmu-ilmu magnet rezeki. Jadi apa nih teman-teman yang teman-teman sekarang ini rasakan? Ada sakit hati, sedih, kecewa, ingin dimengerti, merasa jadi korban. Waduh aku capek banget bunda, aku capek sendirian, aku berjuang sendirian. Ternyata itulah pesan cintanya Allah teman-teman. Masih ada yang menyala, emosi ada di sana di bawah sadar teman-teman yang belum bisa diterima peristiwanya di masa lalu, yang sekarang menyala kembali. Sebuah peristiwa itu menjadi ada remedial, penyebab rasa sakit itu, ingin dimengerti itu muncul kembali karena belum ikhlas, belum dilepaskan. Sekarang untuk kita bisa melepasnya. Sekarang ini adalah momen emas sekarang untuk terapi ya, menerima, merasakan penuh, sambut kehadirannya, ikhlaskan, lepaskan, biarkan dia nanti mencair, mengalir, menipis dan terurai. Lakukan sekarang ini ya agar apa? Nanti tidak terjadi lagi, tidak remedial, kembali di saat-saat ada tantangan-tantangan berikutnya berdatangan. Karena kehidupan kita kan terus tersambung. Kemudian bisa jadi ada tantangan-tantangan berikutnya. Nah, saat teman-teman sudah pegang nih jurusnya untuk menerima penuh gitu kan. Praktekkan jurus yang lainnya juga, terutama ada di sini kan POC ya. Nah, nanti akan mudah sekali teman-teman naik kelasnya, yaitu menuju ke spiritual meter plus 6. Ketulusan hati memang benar-benar tulus teman-teman. Tidak hanya diucapkan, tapi benar-benar tulus. Saat ada orang yang memang mengatakan ini itu, oh ya sudah diterima gitu kan. Oh iya kalau saya salah ya saya minta maaf. Kayak gitu kan. Saya akan lebih baik lagi. Saya harus seperti apa ya biar nanti lebih nyaman misalnya. Kayak gitu kan. Saya harus seperti apa ya agar saya lebih baik lagi gitu kan. Dalam kondisi yang rileks aja. Oh kalau ini memang masih rezeki saya jalankan. Enggak ya enggak apa-apa. Pasti di tempat lain lebih baik lagi, pasti kayak gitu kan. Enjoy semua ya. Jadi kalau kita sudah pegang jurus-jurus magnet rezeki, kehidupan itu rasanya tuh kayak ngalir, nyaman, lapang, indah, mudah, ajaib. Alhamdulillah. Demikian ya teman-teman semua. Terima kasih. Semoga mencerahkan dan saatnya praktek. Ya, alhamdulillah. Teman-teman semua sudah bisa dipahami jurusnya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.